Hai semuanya, selamat datang. Gengs, kalian ngerasa gak sih kalau anak-anak zaman now nih, itu kayaknya apa-apa harus up to date, harus selalu yang baru. Teman beli ini kita harus punya, teman kesana kita juga ke situ. Ya kalau konteksnya udah bisa nyari duit sendiri nggak apa-apa ya. Tapi rata-rata nih pasti ujung-ujungnya nodong orang tua buat dimintain barang-barang yang mahal biar kelihatan gaul gitu. Padahal orang tuanya sendiri mungkin lagi mumet ngeliatin saldo ATM, apalagi di musim pandemi kayak sekarang, yang gajian tuh banyak dipotong atau bahkan kena PHK. Tapi yang namanya juga anak, biasanya nggak mau tahu. Pokoknya harus ada deh itu barang. Nah, spesies-spesies anak-anak kayak gini, itu kan memang yang biasanya sering kita temuin dan kita dengar. Anaknya gayanya selangit, padahal emak bapaknya makan sayur kangkung doang yang diangetin bekas kemarin tuh. Istilahnya BPJS, budget pas-pasan tapi jiwanya sosialita. Nah, tapi ternyata nih, gimana kalau keadaannya dibalik? Soalnya kan dunia emang udah gila tuh, udah kejomplang-jomplang. Kalau anak durhaka mah udah biasa kita dengarnya, udah banyak. Lu juga pada durhaka, gue rasa lu. Nah, tapi kalau orang tuanya durhaka, bagaimana ceritanya tuh? Kamu jangan membantah perintah ibu ya. Ibu ini yang mengandung dan melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Mungkin salah satu contohnya, ini kayak kasus dari keluarga Turpin, gengs. Dimana orang tua dari keluarga ini tuh bernama Louis dan David Turpin, yang dilaporkan telah melakukan penyiksaan terhadap ke-13 anak mereka. Bentar-bentar, punya 13 anak banyak banget tuh. Kayak keluarga siapa tuh ya? Enggak ngomongin keluarga itu kok. Yang mana 13 anak ini terdiri dari 6 anak, yang mereka ini masih di bawah umur, karena usianya rata-rata antara 2 sampai 17 tahun. Dan ke-7 anak mereka lainnya, itu memang sudah dewasa, yang berusia antara 18 hingga paling tua 29 tahun. Dalam laporan tersebut, dikatakan nih bahwa pasangan Louis dan David telah menyekap dan menyiksa ke-13 anak tadi, yang konteksnya ini anak kandung loh ya geng semuanya. Dan laporan tersebut ternyata atas laporan dari anak mereka sendiri itu. Polisi nih yang mendapatkan laporan adanya tindak penganiayaan, akhirnya ngecek ke rumah keluarga tersebut. Dan ternyata benar, pas polisi masuk ke dalam rumah, keadaannya tuh kacau balau. Rumahnya bau pesing dan bau kotoran gitu sampai enak gue. Karena nggak pernah dibersihin, udah berasa masuk kandang kuda kali ya. Dan ternyata semua bau menyengat itu memang dari kotoran manusia yang berserakan berceceran di dalam rumah. Mau bayangin aja udah males ya. Kalian yang pada makan, sabar ya. Dan pas digeledah lagi di dalam rumah, polisi juga menemukan ada beberapa anak yang dirantai atau semacam dipasung gitu gengs. Melihat hal tersebut, semua anak dari keluarga Turpin ini diselamatkan dibawa keluar dari rumah. Sementara ayah dan ibunya, si Louis dan David Turpin tadi otomatis dihukum. Dari situ akhirnya terungkaplah modus kejahatan dari Louis dan David Turpin selaku orang tuanya. Pertama, mereka nih telah menyekap anak-anaknya ini selama bertahun-tahun. Jadi mereka nih dari orok tidak diperbolehkan keluar dari rumah sama sekali, dengan alasan yang nggak tahu sebenarnya kenapa pada ini awalnya. Maksudnya jangankan cuman nggak boleh keluar main gitu, mereka juga nggak boleh disekolahin. Jadi ya semua anaknya tuh ke-13-nya pada kagak sekolah. Contohnya aja anak mereka yang paling besar yang berusia 29 tahun, ya berarti selama masa hidupnya tuh 29 tahun dia nggak pernah diperbolehkan keluar sama sekali. Nah buset, 29 tahun kagak tahu apa-apaan di luar ya. Berasa tinggal di goa nggak sih? Beneran nggak kebayang gitu gue stresnya maksudnya. Coba deh, kita aja nih selama social distancing udah berapa lama sih? Udah 4 bulanan lebih kan? Nggak bisa kemana-mana udah stresnya kayak apaan? Apalagi ini 29 tahun. Alhasil jatuhnya, mereka memang tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Dan mental dari semua anak keluarga Turpin ini, itu bisa dibilang agak bermasalah atau agak keterbelakangan. Yang mana pikiran mereka tuh juga masih polos banget. Beber kayak anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Dan selain menyekap anak-anak mereka, Louis dan David ini dianggap tidak becus dalam mengurus anaknya. Mereka ini cuma dikasih makan sekali dalam sehari. Bukan biar diet ya ceritanya ya. Tapi emang dasar orang tua udah berasa stres, anaknya itu hitungannya disiksa. Udah dikasih makannya cuma sekali nih, yang dikasih itu juga makanan basi gengs. Menurut kesaksiannya, anak-anak ini tuh mengaku disuruh kayak makan kue yang udah jamuran, udah bau. Apakah kepada mencret ya begitu ya? Udah makannya cuma sehari sekali, yang ditelan juga makan basi pula. Ya karena hal tersebut, ke-13 anak Turpin ini itu mengalami semacam malnutrisi. Tubuh mereka tuh kurus banget dan tidak tumbuh dengan sehat dan normal. Anak mereka aja yang paling tua tadi tuh yang umur 29 tahun, beratnya cuma 37 kg. Lu bayangin 37 kilo itu kayak anak pas SD, tapi ini usianya 29 tahun. Mohon maaf gue nyuruh lu pada bayangin, tapi gue sendiri kayak nggak kebayang bagaimana itu ya. Selain nggak dikasih makan dengan layak, kebersihan mereka pun juga nggak dijaga gengs. Mereka cuma dibolehin mandi sekali doang, bukan sekali sehari. Apa? Seminggu sekali? Bukan juga. Sekali sebulan? Salah. Dikit lagi. Sekali setahun gengs. Ya kali ada orang mandi sekali setahun ya. Sejorok-joroknya orang malas mandi, lah kayaknya kagak setahun sekali juga kali ya. Biasa aja kita kalau habis pulang kuliah atau pulang kerja, udah malam gitu, nggak mandi dulu nih rasanya bener-bener pliket, gatel-gatel, nggak bisa tidur. Ini lagi setahun sekali, itu daki nempel udah bekerak kali ya. Dan baunya, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering banget nih mereka itu kebangun malam-malam gara-gara dada mereka nih merasa sesak. Bukan karena rep-repan atau ditindih setan ya, tapi mereka nih sesak karena nggak tahan sama bau kotoran dan pipis mereka yang memang berceceran di seluruh ruangan. Soalnya nggak pernah dibersihin juga. Ya lu bayangin aja nih, pipis di situ, pupnya di situ, makannya di situ, tidurnya juga di situ. Bener-bener kayak kandang hewan jatuhnya. Kandang hewan aja kira-kira masih rutin juga tuh dibersihinnya. Kalau ini kan kagak, lebih parah gengs. Habis itu,
kedua orang tua mereka nih juga jelas-jelas telah melakukan tindakan kekerasan. Contohnya aja, dari awal pas polisi masuk ke rumah, mereka menemukan ada 3 anak yang dirantai. 2 anak yang dirantai itu adalah anak perempuan yang berusia 11 sama 14 tahun. Sedangkan yang satunya lagi itu ada anak laki-laki yang berumur 22 tahun. Mereka ini dirantai karena dianggap sama mama bapaknya itu badung gara-gara suka keliaran lari-lari di dalam rumah dan gak mau nurut apa kata mereka, kata ibu bapaknya. Ya lo namanya juga anak-anak ya? Kan ceritanya gak boleh keluar rumah, ya masa iya lari-lari di rumah juga gak boleh? Emang gesrek nih sama bapaknya nih. Terus, pasangan Turpin ini juga mengaku kalau mereka ini memang sudah merantai anak-anaknya itu, terutama anak laki-laki yang tadi berusia 22 tahun, itu kurang lebih dirantainya udah sekitar 6 tahun, gengs. Karena menurut mereka, anak laki-laki itu adalah paling susah diaturnya. Selain udah ngerantai anak mereka, ternyata mereka juga tidak segan-segan untuk menyiksanya. Mereka mukul, nendang, bahkan sampai nyekek anak mereka sendiri. Tapi cuman gak itu doang. Si David Turpin ini bapaknya, bahkan kabarnya juga melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri itu. Salah satu korbannya adalah anak perempuan yang berusia 14 tahun tadi yang juga dirantai itu. Ada itu anak kandungnya loh, gengs, bukan anak angkat juga. Udah gitu yang bikin nyelekit lagi nih, kekerasan seksual tersebut juga diketahui dan di-ACC sama ibu kandungnya atau istrinya itu Louis. Gue segitu herannya dia bener deh. Kok bisa ya itu ibu kandung sampai segitu teganya sama anaknya? Ternyata setelah ditelisik lebih dalam lagi nih, kenapa kira-kira pasangan suami istri ini bisa segila itu? Jadi si Louis ini, si ibunya, itu memang mempunyai latar belakang yang cukup kelam lah bisa dibilang. Menurut saudara perempuannya Louis, ada deh namanya Teresa. Dari kecil nih mereka berdua itu emang udah pernah dijual sama ibunya kepada kakek-kakek mesum. Nama juga anak kecil pasti nangis-nangis kan tuh. Terus mohon-mohon ke ibu mereka buat bisa dilepasin dari jeratan si kakek dong. Tapi sayangnya si ibunya nih malah nggak berbuat apa-apa dan bilang, aku harus kasih makan kalian sama ngasih kalian baju, jadi udah kalian kerja aja begitu. Dan kejadian tersebut tuh bener kayak nempel banget sehingga menjadi semacam trauma di kehidupannya si Louis. Dan itu membuat si Louis ini tidak mempunyai rasa keibuan terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi mungkin ini bisa dibilang kayak balas dendam kali ya. Tapi sebenarnya apa yang Louis lakukan ke anak-anak ini benar-benar mengejutkan si Teresa. Jadi Teresa ini nggak nyangka kalau kok bisa-bisanya Louis berbuat seperti itu. Jadi Teresa ini katanya nggak tahu. Soalnya selama mereka hidup bersama sebelum Louis ini nikah sama si David, Louis ini dikenal dengan orang yang kayak good girl aja lah. Dia nggak pernah mabok-mabok, nggak makan narkoba juga, atau ngerokok juga kagak. Cuman memang Teresa merasa ada yang janggal nih kayaknya, karena setelah Louis ini melahirkan, dia nggak pernah mau ketemu lagi dan cuman kayak telepon-teleponan aja gitu ngabarinnya. Apalagi kalau mereka lagi video call, si Louis ini nggak pernah mau ngasih lihat keadaan anak-anaknya, kayak langsung nutup teleponnya cepet-cepet, alasannya dia sibuk lah. Teresa tuh menganggap kalau memang ternyata si Louis ini mempunyai trauma terhadap masa lalunya, harusnya kan ini ada suaminya si David ya, yang bisa membimbing dan menjadi imam kehidupannya. Tapi kan kagak begitu, gesrek juga tuh. Kenapa? Ini kok suami istri kelakuannya 11-12. Nah, background dari David Turpin itu sendiri, sebenarnya dia nih anak yang pinter, anak jenius, gengs. Aktif dalam kegiatan sekolah, dan juga berprestasi. Ya pokoknya model-model cowok eksis lah, cowok gacoan di sekolahan. Dan David ini bahkan pernah bergabung ke dalam Bible Club. Jadi itu semacam klub perkumpulan doa, gengs. Terus dia juga member olahraga catur, sains, dan akapela. Nah, lengkap banget kan itu judulnya kayak anak emas. Dan waktu lulus sekolah, David memutuskan untuk lanjut kuliah dan mengambil jurusan IT. Pas di kuliahan, David bahkan nih sampai dapat beasiswa karena emang pinter banget anaknya. Dan abis lulus nih, dia jadi bos. Gak cuma di satu perusahaan, tapi di 2 perusahaan sekaligus, yang dua-duanya itu adalah perusahaan besar di daerah Virginia, Amerika. Apa kurang cemerlang itu karirnya? Bener-bener mantu idaman, gengs. Terus dia nikah lah nih sama si Louis waktu usianya 24 tahun. Namun yang waktu itu cara menikahnya pun bisa dibilang agak ngasal sih. Yang mana mereka kawin lari ceritanya karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, gengs. Ya mungkin ini jatuhnya nggak mendapatkan redo orang tua kali ya. Meskipun si David ini sudah menjadi bos, ternyata pengelolaan uang mereka tuh kacau berantakan. Sampai akhirnya pada tahun 2011, itu kan sempat waktu-waktunya krisis tuh, David tercatatnya melakukan pengajuan kebangkrutan sebesar 240.000 US dollar dalam bentuk hutang dan kredit. Padahal kalau dihitung-hitung nih sebenarnya, harusnya tuh dia tajir loh, gengs. Pendapatannya aja per tahunnya itu bisa nyampe 140.000 US dollar, yang mana berarti per bulannya itu sekitar 11 ribuan. Kalau dirupiahin berarti itu gaji sekitar 170 juta per bulan. Itu tahun 2011. Sebulan aja berarti dia udah bisa beli mobil Agya tuh. Mungkin karena utang-utangnya itu tadi ya, dia ini jadi stres dan membiarkan apa yang bininya lakukan. Nah jadi itu adalah anggapan latar belakang kenapa si Louis dan David ini bisa segitunya melakukan tindakan keji terhadap anak-anaknya sendiri. Walaupun tetap aja menurut gue agak random ya, karena jatuhnya semuanya itu anak kandung. Dan karena anak-anak ini memang sudah ditindas sedari mereka kecil, jadi mentalnya itu memang sudah kayak keterbelakangan. Namun tetap aja namanya orang ditekan-tekan terus, lama-lama ya bakal berontak lah. Sampai pada suatu hari, anak-anak mereka
mereka ini merencanakan untuk berontak. Sebenarnya sih rencananya udah lama, udah sekitar 2 tahun sebelumnya. Tapi karena emang mereka pada takut nggak berani, jadi kayak ditunda-tunda mulu. Sampai pada suatu hari itu direncanain juga tuh, dijalanin juga maksudnya. Di situ ada 2 anak Turpin yang merencanakan kabur untuk menelpon polisi. Satu anak nih di tengah jalan merasa takut dan ngebatalin. Beruntungnya, tapi satu anak lagi nih yang lain, yang merupakan seorang anak perempuan berumur 17 tahun, itu emang udah nekat banget, jadi dia lanjut aja tuh. Mungkin dia mikirnya, ah lah bodo amat ya, dirantai, dipukul dah. Nama juga udah nekat ya. Dimana saat itu dia mengambil handphone bapaknya, terus kabur keluar lewat jendela. Tapi ayahnya sebenarnya pinter. HP-nya tuh dikunci pakai password, biar cuma dia doang yang bisa make. Tapi ternyata perhitungannya salah, gengs. Meskipun handphone itu terkunci, tapi yang namanya handphone itu tetap bisa menelepon ke emergency call atau 911. Coba aja nih kalian tes handphone kalian, dalam keadaan kekunci pasti tetap bisa melakukan panggilan darurat. Akhirnya ya udah si anak ini nelfon 911 dan menceritakan semuanya sampai pada akhirnya polisi datang ke rumah mereka untuk mengecek keadaannya. Setelah tertangkap dan menjalani sidang, akhirnya Louis dan David ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan setelah David dan Louis ini dipenjara, ke-13 anak-anak tadi itu diberikan tempat perlindungan di rumah sakit untuk menyembuhkan trauma mereka, sembari kayak menunggu orang yang mau mengadopsi. Namun menurut dokter, anak-anak ini tuh semacam mengalami Stockholm Syndrome, yaitu di mana seorang korban penculikan menunjukkan tanda-tanda kalau dia ini setia sama penyanderanya, tanpa mempedulikan bahaya atau risiko yang korban itu sendiri alami. Buktinya, meskipun mereka ini udah disiksa lahir batin dari orok ya, mereka tetap aja bilang kalau mereka ini kangen sama ibu bapaknya. Ya gimana sih, juga namanya ikatan sedarah. Makanya gue nih masih nggak ngerti sama kelakuan ibu bapaknya kok bisa tega begitu sama anaknya. Ya itu pokoknya cerita tadi dari ke-13 anak keluarga Turpin yang disekap dan disiksa sama orang tuanya sendiri. Dan ini sih bisa semacam kita tarik kesimpulan kalau masa kecil yang suram dan gak bahagia tuh dapat mempengaruhi mental seseorang sampai dia dewasa. Jadi buat kalian nih pada punya anak, jadi teken-teken itu anaknya kasihan ntar stres. Sekali biarinlah main di luar, selagi memang itu waktu tumbuh kembangnya. Dan buat kalian udah terlanjur gede, semoga masa kecil kalian bahagia ya. Kalau ada trauma-trauma di waktu dulu, ya semoga bisa berdamai dan hidup lebih baik lagi di waktu sekarang. Jia, berat banget ya gue kayak ceramah rohani. Ya udahlah, semuanya pokoknya makasih udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like ya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_radifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah.